Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel MZ. Oke, ya teman-teman, selamat beraktivitas, selamat menjalankan kehidupan. Ya, menjalankan kehidupan. Berpikir positif, selalu positive thinking atas kehidupannya, dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini saya akan menerangkan apa itu prinsip-prinsip yang tidak diperbolehkan di bank syariah. Nah, prinsip-prinsip yang tidak diperbolehkan di bank syariah dalam pengolahannya. Nah, ya, teman-teman ya. Kalau kalau video yang dulu itu prinsip-prinsip yang diperbolehkan, kalau sekarang itu yang tidak diperbolehkan. Itu apa saja sih? Oke, kita simak lagi videonya. Oke, tetap di standby di MZ. Oke, kita lanjut. Prinsip-prinsip yang tidak diperbolehkan di bank syariah dalam operasionalnya itu apa saja? Yo, yang pertama itu mengandung unsur maisir. Yang kedua itu mengandung goror. Dan yang ketiga itu mengandung riba. Dari ada tiga sih sebenarnya yang tidak diperbolehkan. Yang pertama itu maisir, kedua goror, ketiga riba. Nah, dan apa sih sebenarnya maisir itu, goror itu, dan riba itu apa? Oke, sekarang kita mengalih ke maisir. Yang pertama kali kita maisir, yang tidak diperbolehkan, unsur yang tidak diperbolehkan dalam perbankan syariah itu maisir. Apa sih maisir itu? Maisir adalah, menurut bahasa, maisir berarti gampang atau mudah. Dan menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa bekerja keras. Ya, bisa saja itu disebut instan ya teman-teman, nggak bekerja keras, nggak proses cuma sedikit. Nah, ini maisir sering dikenal dengan perjudian ya. Seorang mendapat keuntungan dengan cara mudah, dan judi bisa untung dan rugi. Nah, ini dia ya. Ini maisir sering dikenal dengan perjudian. Nah, seorang mendapat keuntungan dengan cara mudah, dan rugi pun dia juga mudah. Oke. Di sini ada catatannya. Catatannya, perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. Jadi, kalau ada unsur maisir di perbankan syariah itu nggak boleh, soalnya itu ada unsur perjudian, dan perjudian itu diharamkan ya. Oke, yang kedua, ini kali ini yang kedua itu yaitu goror. Apa sih goror itu? Menurut bahasa, goror itu berarti dan menurut istilah, goror berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Berarti nggak jelas, atau goror itu bisa dikatakan itu samar ya. Samar, masih di awang-awang. Kalau kita lihat itu masih di awang-awang. Contohnya itu kalau kita ya, berarti kan apa namanya, tidak jelas. Pertaruhan atau perjudian, setiap transaksi yang belum jelas barangnya atau tidak dalam kuasa ini. Jadi tidak ada contoh kita apa namanya, contoh itu membeli burung di udara. Lah, burung di udara kok dijual belikan, kan kayak gitu ya, nggak jelas sih sebenarnya. Samar sih. Atau mungkin ini membeli hewan yang masih di kandungan, itu kan belum pasti, oh ini akan lahir atau tidak, kan belum pasti kan. Di situ ya, kita bisa lihat di situ. Nah, goror sendiri merupakan praktek pengambilan keuntungan secara batil. Jadi mengambil keuntungannya secara batil lah. Jadi kalau batil itu tidak diperbolehkan kayak gitu. Oke, yang ketiga ini kalau pengoperasionalannya itu mengandung unsur riba, itu juga tidak boleh. Dan apa sih itu riba itu? Oke, kalau riba, makna harfiah dari riba adalah tambahan atau peningkatan atau ziyadah, kata-kata itu ziyadah. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Ini bisa dipahami nggak? Kalau nggak bisa dipahami,
Ya, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok ya atau modal secara batil. Jadi gini ya, misalkan nih saya ini punya uang, saya hutangkan, nanti kembaliannya segini, kayak segini, itu kan batil tambahan tanpa ada konsekuensinya, tanpa ada apa namanya perjanjian kayak gitu ya, tanpa ada apa namanya lah, bukan perjanjian sih namanya, kompensasinya nggak ada, itu dinamakan riba ya. Oke, untuk kali ini nanti di step selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu riba, dan ini riba itu banyak sekali ya. Oke, nggak hanya riba itu sendiri. Oke, lanjut di video, tetap semangat. Oke, video nggak terlalu panjang, bisa disimak dan bisa diulang. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.